Awal Maret lalu, Presiden Joko Widodo gaungkan cintai produk dalam negeri dan benci produk luar negeri. Alasannya gara-gara produk luar, barang-barang UMKM dalam negeri kebanting harganya. Mengapa demikian? Kami rangkum kilasannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Aneka barang luar negeri ini terpampang nyata membuat pemilik atau pemakainya punya gengsi lebih tinggi. Siapa yang nggak mau ya, good people? Berbagai komoditi pangan ini juga berdasar data dari Kementerian Pertanian ternyata sebagian besar berasal dari luar loh, alias impor. Bawang putih dan gula pasir diantaranya. Padahal pemakaiannya dipastikan hampir setiap hari tercampur dengan aneka makanan yang kita makan. Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Nah, harap siap-siap ya good people, awal Maret ini Presiden sudah serukan agar kita benci produk luar negeri. Katanya gara-gara produk luar, barang lokal buatan UMKM tanah air kebanting harganya. Padahal bicara kualitas, produk lokal tidak kalah saing. Kementerian Perdagangan harus punya kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional kita. Misalnya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal, harus terus didorong. Jakarta sampai ke daerah, dorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Chelsea Verhoeven, ibu rumah tangga asal Jakarta ini tanggapi positif apa yang disuruhkan Pak Presiden. Meski demikian, ia beserta keluarga mengaku masih susah beralih ke produk dalam negeri. Menurutnya, kualitas produk luar sudah benar-benar teruji bagus. Jadi, ia merasa tidak rugi dan puas ketika memang benar-benar harus mengeluarkan dana lebih untuk beli produk bermerek asing. Pertama, karena emang udah cocoknya sama itu, udah pakainya itu udah jangka lama gitu. Kan produk lokal menurut aku tuh baru terkenalnya, baru muncul-munculnya, baru happeningnya kan saat-saat ini. Nah kita udah kayak terlanjur sering pakai itu, udah kayak terlanjur ya jatuh cinta lah istilahnya. Jadi kayak udah males lagi gitu loh beralih lagi. Kecuali kalau ada yang eye-catching banget, mungkin baru kita akan beli 1 atau 2 kayak gitu sih. Kalau untuk produk tertentu biasanya lebih, kalau aku pribadi itu make up sama vitamin. Tapi kadang-kadang juga ada produk kayak tas atau sepatu yang emang ya karena udah jatuh cinta sama modelnya, sama bentukannya dan nyaman dipakainya, makanya ya udah aku nggak beralih ke produk lainnya, setia ke produk itu aja gitu. Berbeda dengan Vinda, ibu satu anak asal Jakarta ini, ia justru sedang giat berbelanja produk dalam negeri. Menurutnya, sejak pandemi COVID merebak, banyak penggiat UMKM yang produknya unjuk gigi dan ternyata punya kualitas bagus dan tidak kalah saing. Beberapa contoh ya, kayak baju banyak banget produk-produk lokal yang bisa dibilang bahannya lebih bagus daripada produk luar, lebih nyaman karena mungkin yang bikin orang sini jadi mereka tahu jenis bahan yang cocok untuk di Indonesia tuh gimana. Terus make up, beberapa make up ada juga yang lebih bagus dan lebih murah dari produk luar, tapi ada juga produk lokal yang emang bagus banget, cuman harganya pun lebih mahal dari produk luar. Jeleknya itu mungkin pengenalan kali ya, mungkin marketingnya juga untuk orang-orang yang jualan ini mestinya harus lebih tinggi lagi untuk marketingnya gitu. Dan mungkin masyarakat itu mungkin lebih takut untuk mencoba kali ya gitu, karena kalau brand-brand ini kan untuk beberapa brand yang terkenal untuk produk luar mereka udah yakin nih, padahal sebenarnya belum tentu bagus juga gitu. Timnya telusuri salah satu pusat perbelanjaan di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Kami cari tahu nih good people, bagaimana ya tren penjualan para pedagang di sini? Mana yang lebih laku, barang lokal atau barang Indonesia? Di tengah serbuan produk berlabel merek asing, untungnya masih ada produk lokal yang labelnya buatan asli Indonesia di sini. Namun, para pedagang sebutkan memang barang lokal masih kalah pamor sejauh ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebutkan ada praktik perdagangan ilegal seperti predatory pricing atau pemasok barang luar yang sengaja mematok harga sangat murah sehingga bisa menyingkirkan barang lokal. Bisnis UMKM fashion Islam yang sudah jadi korban.
Tren fashion hijab yang sebelumnya dikuasai barang lokal per 2019 jatuh dengan serbuan barang yang hampir sama, tapi harga sangat murah. Gara-gara ini, katanya Presiden sempat mengajak agar kita benci produk luar. Intinya good people, beli barang impor tidak dilarang. Toh faktanya, pemerintah juga hingga kini belum bisa menyetop ketergantungan impor beberapa bahan baku. Mungkin yang bisa kita lakukan, jangan tutup mata. Dan coba beli barang lokal karena ternyata kini punya kualitas bahan dan ide yang tidak kalah kece. Ziolowan Anan Suryana melaporkan untuk NET.